orang ini kenapa ya? Kok bisa kulitnya sampai kayak gitu? Pada penasaran nggak kalian? Jadi orang ini terkena infeksi yang dinamakan sporotrikosis. Sporotrikosis merupakan suatu infeksi kulit yang disebabkan oleh jamur sporotik Schenki. Penasaran nggak kalian kira-kira bentuk jamur ini tuh kayak gimana sih? Kok dia bisa nginfeksi kulit sampai kayak gitu? Jadi simak baik-baik ya video berikut ini. Oke, bismillah. Menurut secara epidemiologi, Sporotrix ini adalah fungi dimorfik yang biasa terdapat pada tanaman saprofit dan biasanya pada tanaman-tanaman seperti duri bunga mawar, kayu yang membusuk, pada rumput di padang rumput dan juga lumut sphagnum. Sporotrix ini biasanya menyerang pada 75% laki-laki ataupun terdapat data 75% laki-laki, walaupun pada nyatanya Sporotrix ini tidak dapat perbedaan antara laki maupun perempuan. Mengapa seperti itu? Karena biasanya Sporotrix ataupun penyakit yang bernama sporotrikosis ini menyerang pada orang-orang yang berprofesi sebagai perkebunan, persawahan, dan juga pertanian, terutama pada bunga-bunga mawar. Nah, sporotrikosis ini memiliki sinonim yaitu rose gardener disease. Nah, penyakit sporotrikosis ini biasanya terdapat pada daerah lembab. Di daerah yang ada 4 musim, biasanya mulai memuncak di musim gugur hingga awal musim dingin. Nah, biasanya sporotrikosis ini menyerang pada orang-orang dewasa dan yang terutama orang-orang yang berkutat pada profesi yang menyentuh tanah maupun pertumbuhan. Nah, di daerah yang tropis dan juga hiperendemis biasanya menyerang pada anak-anak maupun remaja. Nah, sporotrikosis ini biasanya terdapat di tanah, bahan organik yang membusuk, dan juga vegetasi tropis maupun subtropis. Nah, biasanya persebaran itu menyebar di seluruh dunia, walaupun memang terpusat di daerah Amerika bagian Washington dan sekitarnya, Argentina dan juga Cina. Nah, sporotrikosis ini bisa menyebar ke hewan dan bisa menyebabkan penularan zoonosis pada manusia. Terima kasih. Baik, sekarang kita akan lanjut membahas morfologi dari Sporotrix Schenki. Secara makroskopis, koloni berserabut pada medium Potentodextrus agar dari Sporotrix Schenki seringkali tampak halus dan berkerut. Pada awalnya, Sporotrix Schenki koloninya ini memiliki warna putih hingga krim dan berubah menjadi coklat hingga kehitaman setelah beberapa hari. Namun terdapat beberapa strain dari Sporotrix Schenki yang mampu menghasilkan pigmen gelap sejak awal pertumbuhan. Lalu kita akan membahas secara mikroskopis. Organisme ini memiliki hifa yang bercabang, berseptat, dan juga memiliki konidia khas pada ujung conidivore yang menyusun. Isolat ini juga mampu memiliki konidia yang lebih besar langsung dari hifa. Sporotrix Schenki juga merupakan suatu organisme dimorfik, yaitu pada suhu 35 derajat hingga 37 derajat Celcius pada medium yang kaya nutrisi. Pertumbuhannya akan berubah menjadi body cell yang seringkali berbentuk fusiform. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kultur Sporotrix Schenki. Nah, Sporotrix Schenki ini dapat dikulturkan pada media SDA atau Stubborn Dextrose agar pada suhu 25 derajat Celcius dengan masa inkubasinya 5-7 hari. Nah, pertumbuhan pada SDA ini dapat dilihat dengan adanya mold yang berwarna gelap kehitaman di bagian tengahnya hari demi hari. Nah, selanjutnya pada suhu 37 derajat Celcius pada media BHI atau Bernhard Inflation, kita akan dapat melihat bahwa kultur ini akan bersifat dimorfik thermal ditandai dengan adanya yeast yang berwarna kuning atau krem hingga kecoklatan. Mari kita membahas tentang struktur antigen. Struktur antigen adalah suatu struktur atau molekul di permukaan fungus yang dapat memicu respon imun dari sistem imun kita. Struktur antigen yang dapat kita temukan di fungus Sporotrix Schenki ini ada di dinding sel. Yang pertama adalah glikoprotein 60 dan glikoprotein 70. Glikoprotein 60 ini hanya terdapat pada bentuk yeast dari fungus ini, sedangkan glikoprotein 70 terdapat pada kedua bentuk. Struktur antigen yang kedua adalah peptidohamnomanans. Peptidohamnomanans adalah suatu karbohidrat kompleks yang terdiri dari ikatan antara peptida dan rantai hamnomanans. Peptidohamnomanans ini memiliki kadar imunogen yang cukup kuat dan dapat memicu respon imun yang kuat.
sekarang kita bahas tentang patogenesis. Nah, jamur Sporotrichia dapat menyebabkan penyakit yang dinamakan sporotrikosis. Nah, sporotrikosis ini menularnya bagaimana sih ke manusia? Nah, seperti yang telah disinggung oleh Adit tadi pada saat bagian epidemiologi, jadi manusia dapat tertular penyakit ini melalui inokulasi traumatis terhadap bahan organik yang terinfeksi oleh jamur ini, misalnya pada tanah, tanaman, lumut sphagnum, dan lain sebagainya. Nah, pada kasus-kasus langka, sporotrikosis ini dapat disebabkan oleh penularan antar pasien, kuda, bahkan tikus. Lalu, Sporotrichia juga memiliki faktor virulensi seperti thermotolerance, ergosterol peroxida, dan melanin. Nah, untuk ergosterol peroxida ini sendiri, dia itu fungsinya untuk menghindari spesies oksigen reaktif atau LOS saat proses fagositosis. Nah, sebelumnya kan sudah dibahas terkait sporotrikosis, yaitu adalah penyakit yang disebabkan oleh jamur Sporotrichia ini. Lalu, sekarang kita bahas yuk, apa saja sih jenis-jenisnya? Nah, jenisnya sendiri ada 3, yaitu yang pertama sporotrikosis cutaneus atau kulit, yang kedua sporotrikosis pulmoner, dan yang ketiga sporotrikosis disseminata. Nah, untuk sporotrikosis cutaneus atau kulit ini, itu adalah merupakan bentuk paling umum yang terjadi dikarenakan ketika manusia menyentuh secara tidak sengaja materi yang mengandung jamur Sporotrichia ini, maka dia akan tertular. Nah, jadinya untuk sporotrikosis cutaneus ini sering terjadi pada ekstremitas atas. Nah, untuk jenis yang kedua sendiri yaitu adalah sporotrikosis pulmoner atau paru. Nah, hal ini bisa terjadi ketika manusia secara tidak sengaja menghirup spora dari jamur itu sendiri. Yang ketiga adalah sporotrikosis disseminata. Nah, sporotrikosis yang ini terjadi ketika infeksinya itu sudah menyebar ke misalnya sendi, tulang, maupun sistem saraf pusat. Nah, untuk yang jenis ini sering terjadi pada pasien yang imunokompromis seperti pasien yang pengidap HIV maupun pasien yang mengonsumsi obat imunosupresan. Nah, untuk gejalanya apa aja sih? Yang pertama yaitu adalah benjolan atau nodul kecil yang tidak sakit, dan ini bisa muncul kapan saja, terutamanya 1-12 minggu setelah pertama kali terpapar jamur ini. Nah, benjolan ini bisa berwarna merah, merah muda maupun ungu. Untuk benjolan ini sendiri lama-kelamaan akan menjadi luka yang membesar dan terbuka yang biasanya dikenal masyarakat umum sebagai borok. Nah, luka ini sangatlah sulit untuk disembuhkan. Lalu yang kedua adalah yang pulmoner, yaitu adalah sesak napas, batuk maupun nyeri dada. Yang ketiga untuk disseminata sendiri tergantung dia menyebarnya kemana. Misalnya pada sendi maka akan terjadi nyeri sendi, maupun pada sistem saraf pusat akan menyebabkan kesulitan berpikir, pusing maupun kejang. Selanjutnya, untuk diagnosis dari Sporotrichia bisa menggunakan 6 cara. Yang pertama itu direct examination. Direct examination biasanya menggunakan potasium hidroksida 10% untuk mengobservasi bagian sel dari yeast. Namun, observasi menggunakan metode ini tidak selalu pasti untuk diagnosis sporotrikosis karena karakteristiknya yang berupa sugar shape base itu tidak selalu terlihat, dan bisa saja yeast cell dari H. capsulatum dan juga Candida glabrata itu disalah identifikasikan sebagai Sporotrichia. Yang kedua, bisa menggunakan histopathological examination. Sporotrichia bisa terlihat pada pembentukan protein stain HE. Nah, warna spesial lain seperti GFS dan juga PAS itu bisa juga digunakan untuk meningkatkan deteksi dari jamur. Sel Sporotrichia atipikal ini tampak bulat dan juga dikelilingi oleh PAS kanker positif seperti Cryptococcus. Namun, pada pemeriksaan ini, reaksi jaringan juga harus diperhatikan karena Sporotrichia biasanya juga menyebabkan reaksi inflamasi campuran antara supuratif dan juga granulomatous pada jaringan dermis dan juga subcutaneous. Yang ketiga, kultur. Kultur merupakan diagnosis definitif dari sporotrikosis. Media yang bisa digunakan adalah seluruh dextrose agar dengan chlorphenicol dan media dengan sikloheximide seperti mycobacter agar. Nah, waktu yang digunakan tumbuh itu biasanya 5-7 hari pada inkubasi dengan suhu 25 derajat Celcius. Nanti pada kulturnya itu biasanya akan tumbuh warna kehitaman di tengah kulturnya. Yang keempat, deteksi molekuler. Deteksi molekuler biasanya digunakan untuk diagnosis cepat atau diagnosis pada kasus-kasus kultur negatif yang disebabkan oleh secondary infection atau low fungal burden. Namun hingga saat ini terdapat kelangkaan metode molekuler untuk deteksi Sporotrichia. Yang kelima, sporotrisin skin test. Nah, sporotrisin skin test ini itu mendeteksi hipersensitivitas tertunda. 90% kasus ini terkonfirmasi pada tes ini, namun bisa saja mengindikasikan infeksi jamur sebelumnya.
Yang keenam, bisa menggunakan deteksi antibodi. Nah, deteksi antibodi ini bisa menggunakan 5 teknik. Yang pertama itu ada presipitasi dan aglutinasi, lalu yang kedua itu ada double immunodiffusion, lalu yang ketiga ada immunoelectrophoresis, lalu yang keempat bisa menggunakan tubes agglutination dan juga latex agglutination, lalu yang kelima bisa menggunakan ELISA. Nah, untuk catatan, deteksi antibodi ini hanya memberikan dugaan diagnosis dari sporotrikosis. Diperlukan adanya korelasi klinis dan juga epidemiologi untuk memberikan diagnosis akhir. Nah, jadi pengobatan untuk sporotrikosis itu apa aja? Jadi utamanya paling umum untuk sporotrikosis ada itraconazole. Itraconazole ini harus diberikan selama 3-6 bulan minimal. Nah, terus selanjutnya ada sporotrikosis buat kulit. Pengobatannya apa? Namanya SSKI. SSKI itu apa mungkin? Itu namanya super saturated potassium, ada potassium itu Kak. Jadi namanya SSKI. Nah, untuk SSKI ini dan obat-obat azol lainnya seperti itraconazole ini tidak boleh diberikan kepada pasien yang hamil, jadi harus dijauhkan. Terus jika sporotrikosis sudah parah sekali sampai kena paru, sendi, tulang, dan sistem saraf secara keseluruhan, bisa diberikan amphotericin B intravena dan pembuluh darah kita. Terus selanjutnya setelah diberikan amphotericin B, bisa diberikan itraconazole lewat oral dan anti jamur selama sekira kurang lebih 1 tahun. Terakhir, operasi juga bisa dilakukan seperti pembedahan di paru-paru untuk mengambil jaringan saraf yang terinfeksi. Oke, baiklah. Untuk langkah preventif dari sporotrikosis ini bisa kita mulai dari menjauhi hal-hal yang dapat meningkatkan risiko terkena penyakit ini ataupun inokulasinya, seperti bila mana berperat dengan tanah menggunakan penghalang dan juga menjauhi bahan-bahan organik yang busuk. Kita juga bisa menggunakan APD atau alat pelindung diri. Kita juga bisa bila mana terdapat luka menutup luka tersebut ataupun terdapat lesi, karena bila lesi atau luka tersebut terbuka meningkatkan risiko terkena sporotrikosis tersebut. Terus kita juga bisa meningkatkan pengetahuan tentang sporotrikosis ini, terutama pelayanan medisnya dan bagaimana cara menanganinya. Setelah itu juga kita bisa melakukan pelatihan dan juga pengetahuan dan kesehatan kerja, terutama pada orang-orang yang berkutat dalam persawahan, pertanian, perkebunan maupun dalam dunia terutama bunga mawar. Setelah itu juga kita ada langkah preventif pada anak-anak seperti kita mengedukasinya dan juga meningkatkan imunitasnya. Setelah itu juga yang terutama ini adalah menjaga higienisan kita, karena higienis adalah kunci untuk menjaga dari segala penyakit yang ada. Setelah itu juga ada preventif terhadap orang-orang yang imunokompromis. Setelah itu juga kita bisa meningkatkan layanan kesehatan masyarakat, bagaimana kita mengedukasi masyarakat agar bagaimana mereka mengetahui seluk-beluk tentang sporotrikosis ini. Setelah itu juga kita bisa meningkatkan pengetahuan dan pengembangan keilmuan tentang sporotrikosis ini agar kita bisa mengetahui seluk-beluknya dan juga meningkatkan langkah preventif dan juga pengobatan kuratif agar lebih ampuh dan juga bisa bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih.